Sis dan bro, semua rasanya sepakati jika perempuan adalah penerus generasi. Posisi penting bagi peradaban. Namun, karena berbagai tekanan, perempuan kerap dipinggirkan dan distigma buruk. Patriarki dan relasi kuasa kerap membuat perempuan tertindas. Sudah sering diberitakan perempuan mengalami tekanan dalam kehidupan, menerima kekerasan fisik dan psikis, dilakukan secara verbal, tertulis, hingga digital. Namun, berita hari ini sungguh mengejutkan. Pelaku kekerasan diduga adalah politisi kawakan. Adalah Ibu M, usia 30 tahun, yang melaporkan tindak kekerasan berupa perkataan buruk hingga kekerasan fisik. Ibu M sering dihina dan dibanding-bandingkan dengan perempuan lain. Yang mengerikan adalah kekerasan fisik yang terjadi selama kurun waktu 2022 menurut pengacara Ibu M, Sri Miguna. Terjadi kekerasan fisik berulang. Kekerasannya tidak main-main. Ada pemukulan dengan tangan kosong, menampar pipi dan bibir, menggigit tangan, mencekik leher, membanting. Dan yang sungguh mengerikan adalah menginjak-injak tubuh korban ketika dalam masa kehamilan hingga terjadi pendarahan. Ada juga informasi hubungan seksual yang tidak wajar. Entah apa ini maksudnya. Tidak dijelaskan secara gamblang. Mungkin karena terlalu sadis, menyeramkan. Siapa terduga pelaku? Terduganya adalah anggota DPR RI berinisial BY dari Partai PKS. Terduga adalah anggota DPR 2 periode, yaitu pada 2014, 2019, dan periode saat ini. Yang bersangkutan terlibat banyak aktivitas di bidang agama dan pendidikan. BY adalah anggota dari Komisi 8 DPR RI. Ibu M adalah istri kedua dari BY. Sri Miguna mewakili korban telah melaporkan BY ke MKD DPR RI. Menurutnya, BY diduga melakukan pelanggaran terhadap Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR. Juga dugaan pelanggaran Pasal 2 Ayat 4 terkait integritas. Selanjutnya juga melanggar Pasal 3 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa anggota DPR harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Informasi terakhir, PKS menyatakan akan menarik BY dari Senayan dan diganti kader lain sebagai pengganti antar waktu atau PAW. PKS menyatakan bahwa apa yang terjadi dengan BY adalah masalah pribadi, tidak terkait dengan partai. Benar itu masalah pribadi, namun dalam konteks relasi kuasa, partai tidak boleh bersikap memberi sanksi kepartaian saja pada pelaku yang merupakan kadernya. Harus ada kejelasan sikap partai terhadap korban. Partai harus melakukan pendampingan terhadap korban. Korban adalah bagian dari kelompok rentan yang berhadapan dengan sosok yang memiliki kuasa dan pengaruh. Partai tidak boleh tinggal diam. Kami di PSI tidak mentolerir KDRT dan tidak main-main dalam advokasi terhadap kelompok rentan, terutama perempuan korban kekerasan. Kejelasan sikap untuk berpihak terhadap korban adalah harga mati bagi PSI. Salam solidaritas.